Soalnya kita bisa kasih nama ke daerah-daerah yang belum ada namanya. Kayak kita udah bisa mematahkan stereotip itu sih. Keren banget, kayak kita tuh belajar tentang GTS, terus belajar tentang satelit-satelit kayak gitu. Padahal bukan sebagai tukang ukur tanah saja, tetapi juga tukang-tukang yang lainnya gitu. Pertama itu tentang hidrografi, yaitu tentang kayak kelautan. Jadi kita tuh kayak belajar tentang gelombang, tentang angin laut dan sebagainya kayak gitu. Terus juga ada yang namanya itu pelajaran fotogrametri. Itu dia tuh kayak seperti yang aku bilang tadi, kayak dia tuh kita pakai drone, terus kita tuh nge-capture suatu daerah dan nanti kita tuh menghitung sesuatu yang mau misal mau dapatkan dari hasil capturean ini tadi. Terus juga kita belajar tentang satelit. Itu ada pelajarannya namanya itu matkul geodesi satelit. Itu jadi kita belajar tentang macam-macam satelit. Ada kayak satelit altimetri, ada satelit kayak buat GPS gitu dan sebagainya. Seperti itu sih. Yang dipelajari di jurusan geomatika itu banyak banget. Yang pertama tuh yang pasti ilmu kebumian, dasar-dasarnya juga. Terus ada sistem informasi geografis yang biasa kita lihat sekarang, yang kayak Google Maps gitu-gitu. Nah itu tuh ada hubungannya sama sistem informasi geospasial juga di geomat. Terus juga ada oceanografi fisik. Jadi geomatika itu bukan semuanya tentang pemetaan di atas permukaan, tapi juga bisa di bawah permukaan gitu. Belajar di geomatika itu sebenarnya banyak, nggak hanya mencakup tentang permukaan bumi, tapi kita tuh juga belajar tentang angkasa, laut, sama udara. Kalau untuk angkasa sendiri kita tuh belajar tentang geodesi satelit. Kalau untuk laut kita biasanya belajar oceanografi fisik, dan kalau untuk udara kita belajar tentang fotogrametri. Karena aku baru semester 4, tapi aku udah belajar kayak banyak banget gitu loh. Dimulai dari pemetaan terestris, terus oceanografi di laut, terus juga ada fotogrametri itu di udara, terus basis data, jadi kita bisa tahu cara ngolah data statistika kayak gitu. Ada yang namanya mata kuliah toponimi, yang dimana toponimi itu soal penamaan tempat. Nah, penamaan tempat yang dimana itu disesuaikan dengan semisal di tempat itu mempunyai asal usul sendiri, sejarah tersendiri. Nah, dari situ kita bisa klasifikasikan bagaimana sih kita menentukan nama di tempat ini, seperti nama jalan, nama suatu gedung, atau nama suatu kecamatan, seperti itu. Ada juga yang namanya survei rekayasa. Survei rekayasa itu ya seperti praktikumnya di geomatika, yang dimana kita mengukur tanah, kita mengsurveikan pengukuran tanah, pengukuran tinggi bangunan, dan juga banyak lagi gitu, dan hitungan-hitungannya sih. Kita tidak hanya belajar tentang ilmu daratan saja seperti ilmu ukur tanah, terestris dan lain-lain, tapi kita juga belajar tentang udara, fotogrametri, tentang laut, oceanografi fisik, dan juga angkasa seperti geodesi satelit. Jadi tidak hanya berpaku pada daratan saja, permukaan bumi saja, tapi juga kita di ruang atmosfer juga kita belajar, dan di laut juga kita tetap belajar gitu. Kalau sejauh ini aku suka itu pelajaran geodesi satelit sih, soalnya kayak keren banget, kayak kita tuh belajar tentang GTS, terus belajar tentang satelit-satelit kayak gitu, terus di bidang ilmu geodesi seperti itu, jadi kayak asik aja. Mata kuliah paling menarik itu oceanografi fisik sama geodesi satelit. Wah, seru banget. Kalau oceanografi fisik itu yang pertama kita dijelasin sama dosennya tuh kayak menarik gitu, jelasnya interaktif banget. Terus kita juga bisa mempelajari, oh ternyata kita tuh bukan hanya melakukan pemetaan di atas permukaan doang, jadi bisa di bawah permukaan juga. Jadi kita bisa tahu struktur dari bawah dasar permukaan. Mata kuliah yang paling favorit tuh oceanografi sama geodesi satelit. Jadi dulu awalnya tuh kita kayak
taunya kalau di laut tuh cuma ada arus, pasang, sama surut. Ternyata waktu kita belajar oceanografi fisik itu, kita tuh tahu oh ternyata di dalam laut tuh dasar laut tuh kayak gini ya bentuknya. Terus kayak ternyata tuh nggak cuma ada arus pasang sama surut, tapi ternyata ada arus Ekman. Terus gimana arah anginnya tuh kayak gimana mempengaruhi sama struktur laut itu sendiri. Sejauh ini toponimi sih, soalnya kita bisa kasih nama ke daerah-daerah yang belum ada namanya, terus kita bisa tapi sesuai dengan SOP dan kayak kita bisa tahu sejarahnya, asal usulnya, terus gimana kondisi masyarakatnya di sana kayak gitu. Ada yang namanya matkul fotogrametri. Nah, fotogrametri itu soal yang dimana seperti kayak dasar dari kayak kamera ataupun kayak seperti drone. Ada yang namanya aerial mapping. Jadi seperti itu awalnya adalah kartografi yang dimana pembuatan map, pembuatan peta, tapi kita bisa lakukan melalui fotogramet atau yang kayak seperti kamera, drone, dan lain-lain. Yang menarik ya, karena yang menarik sebenarnya ada satu mata kuliah namanya geodesi satelit. Mata kuliahnya itu sangat luas, jadi kita tidak bisa mendoktrin bahwasanya keterbatasan di sini gitu. Jadi nggak ada penghalang untuk kita mencari ilmu-ilmu yang lain. Jadi ilmu geodesi satelit itu kita mempelajari tentang bagaimana sistem satelit yang ada di angkasa bisa mendeteksi ataupun mengirim sinyal ke bumi gitu. Jadi ilmu geodesi satelit ini sangatlah luas dan itu yang menarik saya untuk mempelajari lebih dalam lagi karena nggak ada keterbatasan untuk berhenti di sini saja gitu. Kadang kalau misalnya kita lagi ada terjun ke lapangan itu kadang-kadang sering dibilang oh itu kuli juga ya kayak gitu. itu salah satunya. Terus kadang-kadang itu pun kalau misalnya ada yang tahu kan. Kalau misalnya orangnya itu nggak tahu pasti nanti dia bilangnya geomatika itu apa kayak gitu sih. Jadi Orang awam sih kan banyak ya yang bilang cewek itu nggak bisa baca Gmaps ya. Nah kalau di geomatika tuh cewek-ceweknya udah bisa baca Gmaps semua guys, udah bisa semua. Kayak kita udah bisa mematahkan stereotip itu sih. Yang biasa sering didengar tuh kita jadi itu ya tukang ukur. Terus biasanya tuh kadang-kadang kalau misalnya orang nggak tahu tuh kita tuh sering diledekin jadi tukang parkir gara-gara kita punya rompinya tuh warnanya warna oranye gitu. Jadi tukang ukur. Dikiranya itu tukang ukur tanah sebenarnya. Tukang ukur tanah itu sebenarnya kan karena rompi kita warna orange nih. Dikiranya kita kayak tukang parkir gitu sih. Menganggap bahwa karena teknik geomatika ini masih baru dan juga masih terdengar asing di kuping masyarakat, jadi mereka itu cuma tahu sebagai tukang ukur tanah, padahal bukan sebagai tukang ukur tanah saja, tetapi juga tukang-tukang yang lainnya gitu. pokoknya buat calon-calon mahasiswa yang baru jangan takut kalau mau mencoba hal yang baru. Ini juga geomatika keren banget kok. Jadi jangan kayak istilahnya tuh takut nanti nggak ada prospek kerjanya, tapi padahal ini tuh banyak banget prospek kerjanya kayak gitu. Untuk calon mahasiswa geomat semangat terus sampai bisa masuk geomat. Sama untuk yang perempuan ya jangan takut wanita geomat tuh kuat gitu. Ya buat kalian calon mahasiswa jangan ragu buat milih teknik geomatika ITS karena di sana kalian bisa mempelajari apapun mulai dari tanah, laut dan udara. Kalian bisa masuk ke di sini. Di sini juga banyak cutting yang bisa menuntun kalian juga. Cutting-cuttingnya juga baik kok, bisa bahkan di geomatika ini kita nggak hanya kuliah saja loh, nggak hanya akademik saja, tapi kita bisa juga nanti ada cutting yang punya proyek, kalian bisa ikut loh untuk melakukan proyek itu. Jadi tidak hanya di akademik saja, tapi di lapangan pun kita bisa melakukannya. Buat adik-adik sekalian SMA yang tertarik sama jurusan geomat, ayo gabung geomat aja guys. Apalagi yang cewek-cewek yang sebelumnya belum bisa baca Gmaps, ayo gabung jurusan geomatika, nanti jadi bisa baca Gmaps juga. Dan cewek-cewek geomat itu strong, kuat, dan bagi yang suka adventure, hiking, ataupun naik gunung, turun gunung, gabung geomat aja. Sangat worth it.